saya ada solusi buat kamu yang bisnisnya sudah berjalan bertahun-tahun, sudah punya tim juga, tapi makin kesini makin merasa bisnisnya semakin sulit bertumbuhnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kamu juga sebenarnya, kamu leadernya yang menjadi penyebab itu semua terjadi. Karena kamu masih menjadi bottleneck, menjadi penghalang di bisnis kamu. Padahal harusnya kamu menjadi leader strategis di bisnis kamu, menjadi kapten di kapal kamu sendiri yang memegang kompas, memberikan penunjukan arah ke timnya. Tapi itu semua gagal kamu laksanakan. Jadi bisnis kamu tidak bisa berjalan tanpa kamu hadir di bisnis kamu setiap harinya. Nah, itu namanya bukan bisnis, teman-teman. Itu namanya penjara yang kamu desain sendiri untuk kamu sendiri. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan tim kamu yang kurang jago. Kita akan sharing tentang solusi di sini karena saya juga punya banyak klien punya masalah yang sama. Di luar sana juga teman-teman leader, owner juga punya masalah yang sama, teman-teman. Oke, nah jadi bukan tim kamu yang kurang jago di sini. Kalau bisnis kamu masih mentok padahal kamu sudah punya timnya sudah ada, itu kemungkinan besar masalahnya ada di kamu sebagai ownernya, bukan di timnya. Masalahnya ada di kamu, teman-teman. Nah, bukan berarti tim kamu salah. Bukan berarti kamu juga salah sepenuhnya. Tapi ada pola yang hampir selalu sama. Owner yang harusnya menjadi kapten penunjuk arah tadi malah menjadi penghambat di bisnisnya sendiri. Karena semua keputusan dari yang kecil sampai yang besar masih harus melewati dia. Nah, ciri-cirinya seperti ini, owner-owner yang menjadi bottleneck. Timnya masih nunggu approval untuk hal-hal yang kecil, tidak berani mengambil keputusan. Nah, kamu sebagai owner masih ikut-ikutan sama hal teknis, kayak misalnya membalas WhatsApp customer yang komplain, misalnya operasional, balas vendor dan lain sebagainya. Padahal itu bisa didelegasikan ke tim. Nah, tapi karena kamu mungkin belum percaya atau gimana, ya semuanya kembali ke kamu. Nah, terus bisnis tidak bisa di scale up, tidak bisa atau mungkin sulit dikembangkan karena kapasitas kamu terbatas di sini. Dan kamu akhirnya menjadi kelelahan. Tim kamu juga susah tumbuhnya. Kenapa? Karena ya dia tidak sempat belajar karena kesempatan itu kamu ambil alih dengan mengerjakan pekerjaannya mereka. Nah, harusnya kamu menjadi leader strategis yang memberikan wewenang ke tim, memberikan sistem yang jelas ke tim, punya SOP dan lain sebagainya, sehingga tim kamu di sini tidak usah balik lagi ke kamu hanya sekedar menanyakan hal-hal kecil. Harusnya mereka bisa mengambil keputusan di situ. Nah, terus kamu kalau menjadi leader strategis, kamu bisa fokus ke visi atau ke goals jangka panjang di bisnis kamu, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dan seterusnya. Nah, tapi kamu tadinya harusnya seperti itu tapi tidak bisa sampai ke situ karena ya terjebak sama hal-hal teknis. Nah, terus bisnis insya Allah bisa jalan meski kamu tidak hadir setiap hari karena sistem sudah berjalan, goalsnya sudah jelas, tim tahu apa yang harus dilakukan karena punya angka yang jadi pegangan mereka. Dan kamu akan punya waktu untuk berpikir strategis untuk goals jangka panjang di bisnis kamu karena ya kamu berhasil mendelegasi di sini. Nah, ini yang mau kita eksekusi sekarang, teman-teman. Nah, di sini juga saya akan kasih contoh mungkin di template-template yang saya gunakan sama klien saya, sama yang dipakai juga sama teman-teman di kelas strategi eksekusi. Nah, jadi kamu harusnya menjadi kapten di bisnis kamu sendiri, di kapal kamu sendiri. Dan kapten itu tidak harus ikut mendayung perahunya. Kapten tugasnya adalah menunjukkan arah sebenarnya bisnis ini mau kemana. Dan itulah peran kamu sebenarnya di bisnis kamu. Oke, nah sekarang kita belajar mengaudit apa sih yang sebenarnya yang harusnya tidak kamu kerjakan di bisnismu, sudah kamu lepaskan tapi sampai hari ini masih kamu kerjakan. Nah, coba jawab jujur, teman-teman. Urusan mana yang saya akan jelaskan di sini yang masih sering kamu tangani sendiri, centang yang masih sering kamu handle sendiri. Nah, ini sekedar contoh ya, teman-teman. Anggap saja di bisnis kamu sekarang ada departemen sales, gudang, inventory misalnya, atau admin, marketing dan lain sebagainya misalnya. Mungkin lebih banyak daripada ini. Nah, contoh misalkan kita ke divisi sales, aktivitasnya yang biasanya kamu ambil alih adalah approve diskon ke pelanggan, negosiasi harga langsung, follow up leads yang tidak closing, terus putuskan mau ambil order atau tidak misalnya seperti itu. Nah, ini semua harusnya dikerjakan sama siapa? Tim sales. Tapi apakah ini masih kamu kerjakan atau tidak? Kalau masih, coba kamu centang di sini. Misalnya approve diskon, iya masih saya sebagai owner turun tangan. Negosiasi, iya masih saya juga centang. Berarti
Sudah 2 checklist di sini teman-teman. Nah, terus divisi gudang misalnya ada approve beli lakban atau beli kardus misalnya, terus cek stok harian, putuskan kapan harus restock lagi barang yang sudah hampir habis, terus ada handle komplain pengiriman dan lain sebagainya, ekspedisi dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya dikerjakan sama siapa? Tim gudang. Nah, tapi apakah di sini masih ada kerjaan atau aktivitas yang masih kamu lagi yang ambil alih? Kalau iya, checklist lagi, centang lagi di situ. Nah, terus divisi admin, aktivitasnya approve refund pelanggan yang cancel misalnya. Terus ada tanda tangan dokumen rutin, rekap laporan harian, balas email dan lain sebagainya. Nah, harusnya dikerjakan sama tim admin. Nah, tapi mana di sini yang masih kamu lagi ambil alih? Nah, terus divisi marketing, aktivitasnya ada approve caption sebelum diposting, ada putuskan budget iklan harian berapa, terus ada review desain konten, balas komen atau DM dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya dikerjakan sama tim marketing. Nah, tapi pertanyaannya lagi-lagi mana yang masih kamu ikut campur di sini? Jadi semakin banyak yang kamu centang, itu tandanya semakin besar bottleneck-nya di kamu. Kamu masih menjadi penghalang terbesar di bisnis kamu. Nah, itu bukan salah kamu. Ini adalah sinyal bahwa sistem belum terbentuk. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Oke? Nah, terus di sini kita akan latihan. Kita akan belajar melepaskan 3 hal yang kecil dulu teman-teman dalam 1 pekan ini. Misalnya ya. Nah, ini contoh aja teman-teman biar kalian lebih cepat paham, karena sebentar insya Allah saya akan kasih contoh di spreadsheet biar kalian lebih praktis lah di sini. Seperti ini, jadi kalian tinggal melihat indikator warna sama dashboard utama biar kalian bisa delegasi lebih mudah lagi. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Misalnya aktivitas atau noise yang mau kamu lepaskan. Noise yang saya maksud di sini karena kita konsepnya signal over noise, kita fokus ke hal-hal besar dengan sedikit effort tapi hasilnya besar. Nah, noise sebaliknya, aktivitas yang kelihatannya menyenangkan kalau kita ikut campur mengerjakannya, tapi sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar untuk bisnis kita karena harusnya itu dikerjakan sama tim kita. Contoh di sini, approve diskon yang angkanya di bawah 10%. Nah, ini harusnya bisa dikerjakan sama tim kita. Maksudnya tim kita tidak perlu melapor ke kita. Mereka sudah bisa memutuskan memberikan approve diskon ini karena angkanya di bawah 10%. Nah, cuman mereka mungkin selama ini tidak berani karena kamu tidak pernah memberikan wewenang itu. Jadi delegasi itu teman-teman bukan cuma memberikan tugas tapi juga memberikan wewenang. Nah, contoh di sini diskon, tim kita boleh mengambil keputusan memberikan diskon sama customer kalau memenuhi syarat. Nah, apa syaratnya? Kalau diskonnya di bawah 10% misalnya, dan itu pun kalau customernya minta. Kalau customernya tidak minta ya tidak usah juga dikasih. Nah, terus ini siapa yang handle? Misalkan di sini ada kepala sales. Ini ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tuliskan 3 hal yang mau kamu lepas. Kalau di marketing misalnya biasanya ya itu tadi. Misalnya tim marketing ada mau kolaborasi sama influencer atau KOL misalnya. Nah, biasanya owner di sini masih tidak memberikan wewenang itu karena mereka takut nanti konten yang dibuat tidak sesuai sama visi perusahaan. Ada do and don'ts yang biasanya dilanggar sama si influencernya misalnya. Ya makanya di sini kamu memberikan wewenang seperti itu. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Visi seperti apa yang harusnya disamakan atau value apa yang harusnya dimirip-miripin seperti itu. Nah, siapa yang handle? Ya tim marketing. Oke, nah mungkin 2 contoh itu cukup lah teman-teman. Kalian silahkan cari 3 aktivitas dulu yang mau kamu lepaskan pekan ini. Nah, apa saja itu? Terus beritahukan syaratnya ke tim dan siapa yang bertanggung jawab sama itu. Dan kamu di sini harus mulai dari yang paling receh dulu, aktivitas yang paling kecil dulu. Nah, terus naik perlahan tingkatannya. Terus tetapkan wewenang dan tulis, jangan cuma difikirkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk belajar mendelegasi. Nah, biar kita bisa punya kebebasan waktu lebih banyak lagi karena tim kita sudah bisa mengerjakannya. Nah, di sini banyak owner yang gagal delegasi karena mereka trauma. Saya juga punya beberapa klien yang seperti itu. Sebentar juga saya akan memberikan contohnya, teman-teman. Nah, mereka trauma mendelegasi karena kenapa? Karena mereka langsung loncat ke level paling tinggi. Timnya mengambil keputusan
secara personal, tidak lewat owner. Dan di situ biasanya ownernya lagi-lagi mikir, nah tuh apa kan saya bilang kalau bukan saya yang kerjakan pasti kacau nih kerjaan seperti itu. Mending tidak usah dikerjakan sama tim saya, mending saya lagi yang kerjakan seperti itu. Nah itu dia kenapa gagal, karena kita cuma memberikan mereka perintah, tidak memberikan standar SOP dan lain sebagainya, tidak memberikan wewenang seperti apa seharusnya dan lain sebagainya. Langsung saja kita kasih tugas, itu namanya kita langsung kasih delegasi ke level paling tinggi. Padahal harusnya kita memberikan instruksi yang jelas dulu di level 1. Misalnya tim harus mengerjakan sesuai SOP yang kita buat. Kalau belum ada SOP-nya, berarti tugas kamu ya bikin SOP-nya. Dan kalau ada SOP-nya, tim tidak perlu lagi berpikir, cukup ikuti standar. Nah, biar mereka tinggal report nantinya dan kita tinggal review juga. Nah, contoh, mereka harus membalas komplain di WhatsApp sesuai template yang sudah ada. Nah, sudah ada SOP-nya, sudah ada instruksi kerjanya seperti apa cara balas WhatsApp kalau ada customer yang komplain misalnya. Nah, terus step selanjutnya atau level selanjutnya cari solusi dulu. Nah, di sini tim kita sebenarnya bisa datang ke kita dengan membawa masalah, bisa, tapi dengan syarat dia juga membawa opsi, misalnya minimal 2 opsi. Contoh misalnya tim gudang. Di gudang stoknya habis, itu kan masalah sebenarnya. Nah, dia boleh datang ke kita, tapi dia juga membawa 2 opsi. Nah, di sini dia misalnya membawa 2 opsi supplier misalnya dengan harga yang berbeda juga. Nah, ini ada masalah dan ada 2 opsi. Dan dia lapor ke kamu. Nah, nanti keputusannya kamu mau kasih misalnya boleh pakai opsi supplier yang ini, vendor yang ini karena harganya seperti ini, cocok dengan bisnis kita misalnya seperti itu. Nah, di sini tim kita akan belajar, oh ternyata bisa ya seperti itu. Next mungkin saya akan coba ambil keputusan sendiri deh misalnya. Nah, jadi selanjutnya dia tidak perlu diberitahukan lagi. Nah, step selanjutnya di level tertinggi tadi, tim sudah bisa mengambil keputusan sendiri dalam batas wewenang yang sudah kita sepakati. Kayak tadi, approve lah diskon kalau di bawah 10%. Boleh pakai vendor cadangan dengan syarat seperti ini. Boleh kerjasama sama KOL kalau seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi tugas kamu jangan langsung lompat dari level 1 ke level 3. Tapi bangun kepercayaan dulu sama tim yang mau kita jadikan leader ini. Nah, bangun trust dulu ke mereka. Naik 1 langkah, evaluasi baru naik lagi. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke template monitoring pekanan. Biar kamu tidak sibuk di grup WhatsApp karyawan kamu. Nah, sekarang ada masalah terbesar setelah kita delegasi biasanya. Owner jadi tukang tanya-tanya di grup WhatsApp. Ini sudah selesai belum? Itu bagaimana? Ini bagaimana? Dan lain sebagainya. Ini teman-teman bukan monitoring. Ini namanya micromanagement, micromanage. Nah, ini tim kita kalau seperti ini itu akan jadi malas kerjanya teman-teman. Dan mereka kalaupun bekerja, mereka akan bekerja hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Karena mereka merasa diawasi terus-menerus. Ya setiap kali owner ada lagi di grup, owner ada lagi di grup. Padahal harusnya sih owner tidak usah ada di grup karyawan itu, karena sudah ada laporan. Dan kalau sudah punya laporan dan review secara rutin, makanya di sini kita akan belajar. Nah, misalnya di bisnis kita ada divisi sales, gudang, admin, marketing, dan lain sebagainya. Nah, targetnya harus jelas dulu di awal biar kita tidak sibuk kayak tadi. Nah, contoh misal kenapa kita sibuk di grup WhatsApp tanya ini, tanya itu, dan lain sebagainya. Karena itu tadi target yang harus dikejar tim kita tidak jelas. Makanya di sini kita perjelas. Contohnya di divisi sales, target pekanannya adalah 20 follow up leads baru, prospek baru. Nah, kapan kerjaan ini atau aktivitas ini, target ini dikatakan beres kalau ada rekap nama dan status di spreadsheetnya sudah beres, sudah dilaporkan setiap hari Jumat misalnya seperti itu, karena Sabtu dan Ahadnya libur. Nah, statusnya sudah selesai kah atau masih on progress kah atau batal kah atau apapun itu. Nah, di sini kalau batal mungkin dikasih warna merah, kalau bagus dikasih warna hijau. Nah, seperti itu. Nah, nanti saya kasih contoh lagi di sini teman-teman ya. Contoh misalkan. Nah, ini kalian lihat di sini di spreadsheet ada hijau itu aman, merah itu order dan lain sebagainya. Di template yang lain juga saya pakai indikator warna seperti itu. Kalau hijau seperti ini achieve, kalau dia
Misalnya, contoh misalnya ini targetnya 20% tapi di sini masih dapat 19% misalnya, dan dia akan menjadi kuning dan statusnya adalah masih on progress misalnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di gudang misalnya. Targetnya adalah stok minimum terjaga. Jadi tidak ada barang yang kosong nantinya pada saat momen-momen rame misalnya. Nah, indikatornya adalah tidak ada item di bawah safety stock. Ini terjadi juga di bisnis klien saya. Nah, makanya di kepala gudangnya itu saya bantu mereka buat membereskan masalah forecasting seperti ini. Saya bantu mereka buat template forecasting sederhana seperti ini. Di sini ada contoh ya teman-teman. Di sini ada nama barang, kode SKU-nya, kategorinya, prioritas 1, 2, 3 dan lain sebagainya seperti itulah. Nah, di sini tim penjualannya menginput setiap hari itu yang SKU 1 terjual berapa, SKU 2 terjual berapa dan lain sebagainya. Nah, terus di sini di gudang mereka input stok aktual yang ada di gudang SKU 1 itu berapa stoknya sekarang dan lain sebagainya. Nah, dengan data seperti ini muncullah di sheet forecast seperti ini. Misalnya SKU 1 itu stok aktualnya 288 tadi. Nah, ini masih aman. Ini secara otomatis ada rumusnya ya, seperti ini teman-teman. Nah, sehingga owner tinggal tidak perlu memperhatikan kolom-kolom ini. Mereka cuman lihat dashboard ini. Nah, jadi owner tinggal tidak perlu melihat terlalu banyak di sini. Karena misalnya dia kalau tidak salah punya 2000-an lebih SKU. Bayangkan kalau mau dicek satu-satu, capek pastinya teman-teman. Makanya di sini saya buatkan owner dashboard sederhana seperti ini. Jadi dia cuma melihat di sini ternyata ada 4 saja SKU yang statusnya sudah harus diorder karena di gudang itu stoknya sudah menipis. Kayak ini SKU 8 kalau tidak diorder 2 hari lagi akan habis kosong. SKU 5 kalau tidak diorder 3 hari lagi akan kosong. Ada 4 SKU yang stoknya sudah menipis. Nah, ini di mana dilihatnya teman-teman? Di sini tadi 1 2 3 4. Ini akan connect di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini pun kalau misalkan seasonnya ada high season misalnya kayak Ramadan rame, di sini ini lihat buffernya ada 35% yang harus diorder biasanya, tapi seandainya misalkan mendekati Ramadan high seasonnya misalnya ownernya tinggal aktifkan ini on. Kalau ini aktif di sini akan berubah, perhatikan ya. Kalau ini on di sini naik menjadi 55%, naiknya sekitar 20%. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada 4, ini 1 2 3 4. Nah, dari 4 ini yang prioritas itu ada 3. Nah, ini P1 ada 3. Seperti itu, rata-rata bertahannya 1. Seperti itu teman-teman. Jadi dengan indikator seperti ini, owner tidak perlu pusing lagi memperhatikan banyak pekerjaan-pekerjaan kecil yang harusnya bisa dikerjakan sama timnya. Dia cuma memperhatikan dashboard besarnya di sini. Seperti itu. Nah, belum lagi ini ada goal 1 tahun di bisnis, dia cuma melihat yang namanya balance scorecard, 1 dashboard saja. Tidak perlu memperhatikan dashboard dari tim-timnya di sini yang banyak sekali seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke slide-nya. Nah, jadi teman-teman, ini latihannya cukup 1 kali 1 minggu harusnya teman-teman mereview ini, sehingga tidak perlu setiap hari ada bertanya di grup karyawannya, bagaimana di gudang, bagaimana di sales, bagaimana di marketing dan lain sebagainya. Karena kita sudah bisa mereview setiap pekannya. Kenapa? Karena tadi tim kita sudah punya alat-alatnya, toolsnya seperti ini. Oke, nah terus ini dikerjakan, maksudnya diisi sama tim kita. Nah, terus nanti kalau statusnya merah, kita diskusikan sama tim. Kalau di sini statusnya hijau, kita boleh lanjut. Kayak contoh di sini teman-teman. Kayak tadi di OKR. Kalau di sini hijau, gas. Tapi kalau misalnya di sini masih kuning, ya kenapa ini kuning? Kita diskusi dulu seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bukan tim kita yang tidak jago, bukan kita juga yang salah sepenuhnya. Cuman kita butuh sistem, tim kita juga butuh sistem, bukan pengawasan setiap saat. Karena kalau kita sebagai owner setiap saat datang ke outlet, ke gudang, ke kantor dan lain sebagainya, tim kita itu bekerja tapi mereka sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ada inisiatifnya. Mereka bekerja karena takut ditegur, dapat SP dan lain sebagainya.
Nah, kalau tim kamu tidak bisa jalan tanpa kamu awasi terus-menerus, itu bukan masalah di SDM, itu masalah di sistem. Dan sistem adalah tanggung jawab kamu sebagai owner. Nah, sistem kalau kamu punya itu akan menjadi kebebasan waktu, finansial yang lebih banyak, lebih besar lagi untuk kamu. Dan di sini dibutuhkan standar. Kamu buat SOP tugasnya seperti itu. Kamu berikan wewenang ke tim kamu biar mereka berani mengambil keputusan. Karena sudah jelas wewenangnya dari awal. Dan kamu tugasnya sebagai owner adalah menjadi kapten. Kapten itu yang memegang kompas, bukan terus-menerus ikut-ikutan mendayung. Kalau mau ikutan mendayung boleh sesekali, tapi jangan selamanya di situ. Karena kalau kaptennya ada ikutan mendayung, ya siapa yang pegang setirnya? Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi ya seperti ini yang harus kalian lakukan. Dan kalau kalian mungkin mau pakai atau belajar template yang seperti ini, sistem yang seperti ini di bisnis, kalau di kelas strategi eksekusi kita belajarin seperti ini, teman-teman. Dari awal itu kita sebagai leader menetapkan dulu goals di bisnis kita selama 1 tahun ke depan. Goals seperti apa? Goals di financial, di keuangan di bisnis kita. Sebenarnya di tahun ini apa sih goals kita di finance, di keuangan? Ya tentunya di sini kita mau revenue-nya naik, profitnya naik, cash flow-nya stabil. Apa KPI-nya? Ukurannya total revenue bulanan, profit margin dalam satuan persen, cash flow availability, dan lain sebagainya. Targetnya apa? Naik 10%, margin minimal 30%, cash flow aman sampai 90 hari operasional. Kalau misalkan tidak diminta-minta penjualan sepi, bisnis masih aman sampai 1 kuartal 90 hari. Seperti itu. Nah, nanti kita sebagai owner tinggal lihat di sini aktualnya progresnya sudah sampai di mana di bulan 1, bulan 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, terus di sini biar ini bisa tercapai di aspek finansial, ya kita beresin dulu di aspek customer. Karena kalau kita tidak melayani customer dengan baik, ya susah mendapatkan keuntungan finansial bisnis kitanya. Seperti itu. Nah, di customer kita targetnya adalah meningkatkan jumlah customer baru supaya revenue-nya naik. Terus di repeat order menjadi lebih tinggi supaya profitnya naik. Nah, kepuasan pelanggan meningkat, komplain berkurang supaya apa? Revenue naik, profit naik, cash flow stabil. Seperti itu. KPI-nya apa? Repeat order rate, net promoter score, jumlah komplain berkurang, dan lain sebagainya. Targetnya apa? Selalu di target itu adalah angka repeat order minimal 20%, NPS net promoter score 90%, komplain turun 50%, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya customer ini bisa kita capai targetnya? Ya kita beresin dulu di internal proses. Kita harus menjalankan proses operasional yang konsisten, cepat, dan minim error. Seperti itu. Apa KPI-nya? Order fulfillment time, waktu pemenuhan pesanan itu aman. Targetnya kurang dari 7 menit. Misal kalau di outlet F&B misalnya, pesanan dari bar sampai ke meja customer itu harus sampai kurang dari 7 menit misalnya. Nah, terus presentasi kesalahan operasional yang kita ukur adalah error rate-nya, KPI-nya. Error rate turun lebih dari 50% dari kondisi sebelumnya, periode sebelumnya. Ada checklist harian. Checklist harian jalan 90-100% setiap harinya. Nah, supaya ini berjalan teman-teman, kita harus, ini kan pasti bicara tentang kemampuan tim. Nah, di sini kalau ini mau berjalan dengan baik, kita harus mengejar juga target ini, learning and growth, proses belajar dan bertumbuhnya perusahaan kita, termasuk tim kita dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kapabilitas tim meningkat sehingga proses berjalan konsisten tanpa ketergantungan tinggi sama owner. Nah, KPI-nya apa? Ya, ini dia. Targetnya apa? Ya, ini dia. Jadi bacanya seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau meningkat secara keuangan di bisnis kita harus perbaiki dulu aspek customer kita, layani dengan baik. Kalau ini mau terlayani dengan baik, perbaiki dulu internal prosesnya, bagaimana kita menjalankan bisnis kita. Kalau ini mau berjalan dengan baik, latih dulu tim kita, ajari mereka seperti itu. Jadi kalau ini tercapai targetnya di sini, insya Allah ini tercapai, ini tercapai, ini tercapai, dari bawah ke atas seperti itu. Nah, by the way, ini cuman contoh untuk bisnis yang lagi seru-serunya, mungkin di level UKM atau mungkin sama seperti bisnis kamu sendiri. Saya juga ada contoh untuk bisnis yang sudah besar, mau dibesarkan lagi. Saya juga ada contoh untuk bisnis yang solopreneur lah, kayak yang saya jalankan biasanya tanpa tim. Ya, sederhana seperti ini template-nya. Apa proyeknya, targetnya apa, indikatornya apa, timeline-nya kapan, dan lain sebagainya. Apa saja yang dikerjakan, apa KPI-nya, apakah itu berdampak sama
target atau tidak. Kalau tidak ya jangan dikerjakan. Timelinenya kapan, statusnya sudah selesai atau belum, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengerjakan, siapa yang diinfokan kalau itu sudah selesai, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat targetnya sudah sampai di mana. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai owner, sebagai leader, tugasnya seharusnya seperti ini. Kita tidak usah memperhatikan atau ikut campur terus-menerus sama kerjaan tim kita di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan lain sebagainya. Apalagi di hal-hal yang kecil seperti ini. Kita harusnya fokus saja di dashboard kita seperti ini. Ini dan balance scorecard seperti ini teman-teman. Ini yang kita lihat di sini kalau sudah dijalankan sama tim kita. Misalnya di sini sudah mencapai 5% ya, contoh misalnya seperti itu. Naik lagi bulan depan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, kalau kita fokus sama hal-hal kunci saja, inti saja seperti ini, signal over noise, kita akan punya kebebasan waktu yang lebih banyak yang bisa kita pakai untuk memikirkan goals jangka panjang di bisnis kita yang sifatnya strategis. Nah, tapi itu tidak akan pernah bisa tercapai teman-teman kalau kita sebagai owner, sebagai leader masih terus-menerus ikut campur sama urusan-urusan kecil di bisnis kita yang tidak pernah bisa kita delegasikan ke tim. Padahal tadi solusinya sederhana, sesimpel ini. Nah, cuman tantangannya kita butuh coba terus-menerus secara konsisten dan persisten. Itu tantangannya, di mana-mana selalu tantangannya seperti itu. Banyak orang yang tidak mau menjalankan. Nah, kalau di kelas strategi eksekusi atau di klien saya ya, private mentoring, saya selalu minta ke klien saya seperti ini. Kamu tugasnya sebagai owner, ya fokusnya ke hal besar saja. Nah, tapi kadang sebagai owner itu trauma dan lain sebagainya, atau mungkin dia di timnya, di bisnisnya tidak punya tim yang bisa diajak mikir. Tidak ada yang bisa diajak ngopi sambil mikir strategi ke depannya. Itu memang susah karena level kita berbeda. Nah, saya cuma minta seperti ini. Kalau kamu sebagai owner, sebagai leader tidak cukup bisa untuk melakukan semua ini, monitoring semua ini, ya paling tidak kamu tunjuk satu orang yang mau kamu amanahi menjadi supervisor mungkin ya, misalnya selevel itu, untuk update progres yang ada di sini. Minta mereka misalkan di urusan forecasting, minta timnya update setiap hari secara rutin, isi ini dan lain sebagainya. Terus di sini minta timnya untuk ini, dan dia melakukan pengawasan, dia yang menyusun KPI dan lain sebagainya, dia yang menetapkan action plan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita tinggal bikin sistemnya, mereka yang jalankan, dan kita tinggal review laporannya setiap pekan, setiap bulan, setiap per kuartal, per semester, dan per tahun. Seperti itu sih harusnya teman-teman. Dan kalau kalian bisa seperti itu, insya Allah kalian akan punya kebebasan waktu yang lebih banyak yang bisa dipakai untuk memikirkan goals jangka panjang, biar kita bisa menjadi leader strategis di bisnis kita. Oke, jadi mungkin seperti itu teman-teman. Terlalu panjang kayaknya, tapi semoga bermanfaat dan semoga bisnis kita masing-masing bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi dan menjadi bermanfaat lebih besar lagi untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.